Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wa madhahibil arba'ah wa jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha في برها وبحرها لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا نصلي في هذا الكتاب رحمه الله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص ليكون لي عونا على منهج الرشاد وعلمني يا فتاح علما مباركا يقود إلى الرضوان والصبر والسداد وحقق عرفني ووافق إلهي للقيام به فضلا وجودا مع المدد وعرفني حق المصطفى للقيام به على ما تحبه وترضاه يا صمد وعرفني حق المسلمين بأسرهم علي ووافقني القيام على الأبد لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآله وأصحابه وكل من اجتهد يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا علم اليقين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا علم اليقين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
wa jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli birikati ra'fati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali lagi rutinitas, yaitu pengajian rutin Majelis Ilmu Al Khairiyah. Kembali lagi di pengajian Majelis Ilmu Al Khairiyah. Masih momentum lebaran, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim syamana wa syamakum minal a'izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Jadi semoga puasa kita kemarin diterima semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kecuali sing bolong-bolong. Kecuali sing bolong-bolong diam-diam masuk ruangan bau rokok, bau kopi. Yang ketawa berarti iya. Iya berarti kan. Baik, ada sesuatu yang baru ketika kita mulai nanti pengajian. Tolong nanti Pak Ketua Majelis Ilmu mewajibkan atau memulai pengajian kita itu dengan sholawatan. Jadi kayak maulaya sholli wa sallim daiman abada. Nanti kedepannya pakai hadroh ya, karena tadi ngomongnya mendadak Pak. Tadi ngomongnya mendadak gitu. Oh mendadak mau bisa kowe. Mulai minggu-minggu arep hadroh Majelis Ilmu ditampilkan di sini. Tampilan, jadi setiap mau pengajian ya sholawatan gitu ya. Mari kita semuanya bersolawatan maulaya sholli wa sallim daiman abada ya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Haka cerita an Muhammad ibnil Mundir, saking Muhammad bin Mundir rahimahullahu ta'ala, annahu sak temene Muhammad bin Mundir kana iku kana ono sapa Muhammad bin Mundir idza baka nalikane nangis yumsahu maka den usap wajahahu ing wajahe Muhammad bin Mundir walihiyatahu lan jenggote Muhammad bin Mundir bidumu'ihi kelawan pira-pira luh meripat. Luh meripat iku air matane Muhammad bin Mundir. Wa yaqulu lan dawuh balagani tumuka hadis ni ing ingsun anan naro sak temene neraka iku la takulu ora mangan apa nar maudian ing panggonan masakhu kang gepuk hu ing panggonan maudian apa adumu'u pira-pira apa adumu'u pira-pira eluh air mata. Fayam bagi maka sayogyane lil mukminina kadue mukmin apa an ya khafa yen toh wedi sapa mukmin min adabillahi saking siksane Allah taala. Jadi ada satu cerita Muhammad bin Mundir rahimahullahu taala, bahwasanya ketika itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Mundir ini, bahwasanya balagoni ada satu hadis yang diceritakan anan naro la taqulu maudian masadhu adumu'a adumu'u ya. Jadi neraka itu, api neraka itu tidak mau membakar jasad seseorang yang nangis karena apa? Karena takut kepada Allah akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi neraka itu tidak mau mensiksa jasad seseorang yang nangis karena takut siksanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Mulane makanya urip iku sing sadar diri lah. Bisa rusak kemenyek, ya kan? Enggak usah kemenyek, enggak usah itu, enggak usah wis lah, wis biasa-biasa bae lah. Wis gampangannya wis biasa-biasa bae, enggak usah kebanyakan gaya, ya kan? Ya, jadi wis biasa-biasa. Ya. Urip itu biasa-biasa saja, urip itu biasa saja, ya sudah apa? Maksudnya gini, orang itu kan diciptakan di dunia ini, makhluk itu kan diciptakan di dunia ini, baik itu manusia ataupun jin, itu tugasnya untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wis saiki mau usah melu aliran-aliran sing aneh-aneh. Wis pokoknya intinya nyembah Allah Subhanahu wa taala dengan madhabnya masing-masing. Arab sing madhab Syafi'i, ta Arab sing madhab Maliki, ta Arab sing madhab Hanafi, ta Arab sing madhab ambu apa kuwan ta ya. Ya sing penting 4 madhab iku. Ya kan? Yang penting 4 madhab itu. Kalau di luar 4 madhab itu ya sudah tidak diterima, alias tidak diterima pendapatnya, tidak diterima secara fikihnya, karena yang disepakati 4 madhab itu. Mau Syafi'i, Maliki kita, yang penting sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang dilakukan oleh para wali songo. Jadi wali songo itu dulu ketika menyebarkan Islam di tanah Jawa, ketika menyebarkan Islam di Nusantara, itu bukan jalur kekerasan, tidak, tapi jalurnya pakai jalur sosiologis, pakai jalur budaya, pakai jalur perkawinan ada, budaya ada, pendidikan ada, lewat jalurnya seperti itu. Makanya kita itu nggak usah bingung. Orang Jawa itu orang Indonesia itu nggak usah bingung karena udah ada trah wali songo, karena udah ada ajarannya wali songo. Makanya saya sempat nulis satu syair ya, nggak tak fotokopi. Satu syairnya ini nggak tak fotokopi, bahasanya bahasa Jawa. Tapi nanti tak bagikan lah, bisa nanti lihat di videonya dipotong, diupload kan ya, diupload nih majelis ilmu, silahkan. Apa bareng-bareng kita selawatan ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi ilingo iki zamane wis tuwa tuntunan agama dianggap kuno lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi ajarane wali songo warna-warna zikir tahlil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinano ziarah kubur aja nganti dilalekno
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi ana carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi wis kabukten rikala zaman samono akeh para manungsa nyembah berhala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Apa artinya? Artinya do ilingo iki zamane wis tua. Ingat-ingat kini zaman sudah tua. Nggak kerasa 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti 1 menit, 1 menit seperti 1 detik. Nggak kerasa. Karena apa? Zamane wis tua. Tuntunan agama do dianggap kuno. Tuntunan agama sudah dianggap kuno. Artinya ketika ada orang pengajian seperti ini dianggap kuno. Ada orang pengajian seperti ini membuka pengajian, membuka kajian, dianggap sama orang-orang sekarang itu udah ketinggalan zaman. Orang-orang wong-wong sing ngaji ku ketinggalan zaman. Jadi siapa ngaji bae meloni zaman. Anak ngaji itu mengikuti perkembangan zaman. Dulu ngaji nggak ada kamera, sekarang ada kamera. Dulu ngaji nggak ada mic, sekarang ada mic. Dulu ngaji kitabnya lusuh, saya kitabnya bagus-bagus, karena cetakannya bagus-bagus. Semakin zaman berkembang, semakin terkikislah tuntunan agama. Semakin zaman berkembang, semakin terkikislah agama. Makanya orang-orang yang ngaji juga ya cuma itu aja. Ya karena apa? Karena semakin hari semakin terkikis. Entah itu rasa malas, entah itu apa, semuanya semakin terkikis. Gara-gara apa? Setan gepeng. Gara-gara setan gepeng. Gara-gara setan gepeng. Orang sekarang lebih fokus ke HP. Betul gak? Betul. HP itu sebenarnya
mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Apa itu? Mendekatkan yang jauh, kamu dua ayang beb. Fokus ning HP bae, diajak ngobrol fokus ning HP bae. Karena dua ayang beb. Ngabari lagi ngapain sih? Lagi pengajian nih kok. Kan diomong kan ya. Kan diomong lagi ngapain? Bentar ya. Nya lagi pengajian dulu nih di pub terus kan foto. Cekrek kirim ning wong. Oh kan. Gak bahaya ta iki. Aduh wes dia manda Paridwan. Gak bahaya. Semakin terkikis. Makanya yang ikut pengajian ya itu aja. Yang ikut pengajian ya itu aja, orangnya ya itu aja, bahkan semakin sedikit, karena apa? Tantangan zaman. Orang dulu mungkin ngomong ya semakin kita rajin ngaji, semakin kita istiqomah ngaji, lama-lama banyak. Sekarang enggak, yang dicari di pengajian itu apa? Bukan kajian ilmunya, senengnya, bukan kajian ilmunya, tapi senengnya. Sekarang itu yang dicari seperti itu, senengnya. Makanya nggak usah terlalu serius-serius amat lah ngaji, kan? Nggak usah terlalu serius-serius amat, nggak usah terlalu bikin pusing jamaahnya sampai ikutan mikir, nggak usah. Wes mikir sih ustadz baik kan, si mikir itu wes kiai nih baik. Jamaah itu tinggal denger doang, mau paham nggak paham urusan belakang gitu kan. Cuma ngedenger doang. Karena apa? Karena kalau ngajinya itu nggak asik, kalau ngajinya itu nggak dibumbui oleh sesuatu kayak sholawatan, niki segala macam, guyonan segala macam, itu orang-orangnya bakal pindah semua. Pindahin ini, ya cari-cari kesenangan itu kemana? Yo ke tempat-tempat yang dilarang oleh Tuhan, ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi tuntunan agama itu sudah dianggap kuno, agama itu sudah dianggap ketinggalan zaman. Makanya ketika ada pengajian dianggap orang yang ikut pengajian itu nggak melek teknologi, orang yang ikut pengajian itu nggak melek apapun. Artinya apa? Orang yang ikut pengajian itu tampangnya itu kuno banget, ya sarungan, yo klambine lusuh, yo pecine miring segala macam, iso anak macam-macam lah pokoknya. Itu dianggap kuno. Ya, untuk zaman sekarang. Makanya di syair ini lakonono ajarane Wali Songo. Maksudnya ajarane Wali Songo itu apa? Wali Songo itu sudah menentukan satu amalan. Wali Songo itu sudah menentukan untuk proses dakwahnya yang ada di Indonesia ini yang harus kita pegang, yang harus kita lestarikan sampai kapanpun itu. Kayak apa? Kayak pikiran, sholawatan, ya kan, terus ziarah kubur, itu semuanya itu ajarannya Wali Songo yang itu tentu ada dalil dasarnya. Kalau kita mau berbicara tentang syariat, kalau mau berbicara tentang syariat tentu ada semuanya, masing-masing dalilnya itu ada. Wong Wali Songo itu bodoh-bodoh amat gitu loh. Kiai-kiai kita zaman dulu itu nggak bodoh-bodoh amat. Kemudian dari Wali Songo inilah turunlah kepada ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin, terus Syekh Al-Minangkabawi, Syekh At-Turmusi. Semuanya turun ke situ. Lalu turunnya ke siapa lagi? Ada Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU, ada Mbah Yai Ahmad Dahlan atau Kiai Darwis pendiri Muhammadiyah, ada Kiai Samun, Brigjen Kiai Samun pendiri Al Khairiyah. Turunnya semuanya ke situ. Makanya pemikirannya Ki Samun itu kan, kata Ustadz Alfian itu kan ada tiga tuh, di bagian dakwah, bagian ekonomi, dakwah atau pendidikan, ekonomi sama nasionalisme. Turunnya ke situ para kiai-kiai, pemikirannya turunnya ke situ. Kalau mau kita berbicara tentang syariat, kalau kita mau berbicara tentang syariat, mau berbicara tentang, kata Ustadz Alfian epistemologi. Kalau kita mau berbicara seperti itu, tapi kita nggak berbicara ke ranah sana. Cukup kita menjaganya dengan tradisi seperti ini. Tradisi ngaji itu sebenarnya tradisinya Wali Songo. Ngaji itu sebenarnya ajaran daripada Wali Songo. Wali Songo dari kiai-kiainya, dari guru-gurunya dari syekh-syekhnya lagi, terus dari syekh-syekhnya lagi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tradisi ngaji itu firqah. Tradisi ngaji itu membentuk lingkaran seperti ini. Itu tradisi ngaji. Karena zaman dulu itu ngaji itu cukup mendengarkan. Kanal ilmu fi suduri rijal. Ilmu itu sebenarnya ada di dalam dadanya para ulama. Makanya dulu itu nggak ada kitab, Pak Munji. Dulu itu nggak ada kitab, nggak ada tulisan, nggak ada kitab. Apa ngajine? Zamane Kanjeng Nabi ngaji niku ngaji ngrungu. Jadi Kanjeng Nabi menerangkan, para sahabat semuanya mendengarkan. Itu ngajine ngaji ngrungu. Kemudian pindah ketika sudah ditemukan kertas, ketika sudah ada tulisan, maka pindah keilmuan itu, pindah kemana? Pindah ke kutub, pindah ke tulisan. Makanya muncullah kitab-kitab ini, kitab itu, keilmuan ini, keilmuan itu, semuanya muncul.
Lah sekarang bal intikal, sekarang mana? Ilal YouTube. Sekarang ke YouTube, direkam, nggak datang ke majelis ilmu, direkam neng kamera, diupload neng YouTube, orang-orang bisa nonton besok, bisa ngajinya besok, atau nanti ngajinya nanti malam, atau besok, atau besoknya lagi, lusanya, atau 1 minggu lagi baru dilihat, bisa. Ya sekarang udah seperti itu. Makanya ilmu itu bisa dicari dimanapun, tetapi keberkahan ilmu itu hanya ada di dalam satu majelis, yang itu adalah bermuajahah, bertemu, ya, iltiqo, bertemu, belajar, ngaji, anak kitabe, anak sing dirungu secara langsung. Keberkahan ilmu adanya di situ. Kalau ilmunya, ngambil ilmunya dimanapun bisa. Ning YouTube bisa, ning Instagram bisa, ning Facebook bisa. Tapi kalau untuk keberkahan ilmunya adanya di majelis ilmu. Nah, itu yang tidak orang sadar. Biasanya karena males atau apa itu ya kono-kono ya. Jadi ajarannya Wali Songo itu apa? Dzikir, tahlilan, sholawatan, terus apa maning? Maulid Nabi, terus apa maning? Ngaji seperti ini, itu tradisinya Wali Songo yang sudah mulai terkikis di zaman sekarang, yang sudah mulai terkikis. Ngaji mulai terkikis, majelis taklim itu banyak Pak, majelis taklim itu berdiri di mana-mana itu banyak, tetapi jamaah itu paling mentok 10 uang, paling wakeh 15 uang, ya 20 kembuh itu kan, paling banyak itu 15 orang, paling banyak itu. Sedikitnya 10 orang, dimanapun, majelis-majelis dimanapun yang berjamur nih kota Cilegon, majelis nih Citangkil ini ada berapa majelis? Banyak. Di sini ada majelis, di luar Citangkil, di luar Al-Khairiyah ini ada majelis lagi situ tuh, di Sambi Manis itu tuh ada majelis. Terus di sebelah sana tuh Tegal Cabenya tuh ada majelis, banyak majelis. Tetapi uangnya semono-mono baik. Wong 10, paling wakil wong 15. Ya karena apa? Karena terkikis dengan zaman. Makanya orang-orang yang mempertahankan ngaji seperti ini di akhir zaman merupakan sama dengan ulama-ulama menghukumi orang yang bertahan belajar di majelis. Orang yang mempertahankan majelis itu sudah dihukumi jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu tidak cuma angkat pedang, perang Israel lawan Palestina, enggak. Tapi kalau di kita mempertahankan tradisi ngaji seperti ini udah termasuk jihad fisabilillah dengan cara apapun. Jadi jangan cara apapun mempertahankan pengajian kita itu termasuk adalah jihad fisabilillah. Makanya jangan ditinggalin ya. Wildan pesan kita ya, ketua majelis ilmu jangan ditinggalkan, namanya ngaji. Terus bae ngaji Maya. Arab iku hujan badai ke petir kayak premen ke angin puting beliung tetep bae ngaji, tetep ngaji. Cuma ya laga ceritane guru nonggone murid iku laga ceritane ya. Laga ceritane guru nonggone murid. Istighfar antum, masya Allah antum ini. Nah jadi apa? Jadi caranya berdakwahnya dulu itu untuk mempertahankan itu, untuk mempertahankan eksistensi Islam di Indonesia. Wali Songo dulu dakwahnya adalah melalui budaya. Kayak Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu lewat tembang-tembang Pak. Tembang-tembangnya Sunan Kalijogo itu banyak. Ada lir-ilir tembang. Terus ada Kidung Wahyu Kolosebo. Kidung Wahyu Kolosebo itu kalau sekarang itu untuk nakut-nakutin orang. Ada Lingsir Wengi. Lingsir Wengi itu ciptaannya Sunan Kalijogo. Untuk apa? Untuk anak kecil itu biar tidur. Jadi anak kecil dulu itu kalau ditimang-timang itu lagunya Lingsir Wengi. Saiki pergeseran budaya Lingsir Wengi untuk manggil kuntilanak, untuk manggil setan. Dulu Lingsir Wengi itu zaman Sunan Kalijogo yang bikin itu untuk menimang-nimang anak. Lingsir Wengi sliramu. Saiki kan gunanya lo kuntilanak nih TV ini kan, yang di filmnya kan ada kan, film kuntilanak itu kan kayak gitu. Untuk manggil setan. Dulu itu untuk nimang-nimang bocah cilik hendak turu. Carane kelawan kun. Ada Kidung Wahyu Kolosebo. Rumeksa ingsun laku nista ngaya wara kelawan mekak hawa kandur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rubeda hingga pupusing zaman. Itu kan cerita. Itu cerita yang bermanfaat itu.
Rumeksa ingsun laku nista ngayawara kelawan mekak hawa kang dur angkasa. Artinya apa? Artinya kita itu harus memekakkan hawa, harus memenjarakan hawa nafsu. Kadang uang iku kan, kenapa orang itu disebut sempurna? Kenapa manusia itu disebut sempurna? Karena manusia diberikan akal dan hawa nafsu. Ya tinggal pilih, adanya di kita masing-masing individual. Diduduakan kan Gusti Allah jalan baik, jalan buruk, mau milih mana? Mau milik baik atau milik buruk. Makanya disebut makhluk sempurna karena diberikan akal. Tetapi ada tandingannya akal apa? Hawa nafsu. Sebenarnya musuh sejatinya manusia itu bukan orang kafir, bukan orang yang ada di depan. Kalau orang kafir itu masih bisa dilihat di depan kita. Wong Yahudi, wong kafir itu masih bisa dilihat di depan kita, tapi hawa nafsu itu tidak bisa dilihat. Maka musuh terbesar di dalam diri manusia itu adalah, musuh terbesarnya manusia itu adalah hawa nafsu, karena nggak kelihatan adanya di badan sendiri. Makanya orang itu disuruh ibda binafsik, muhasabah diri, mulai dari dirinya sendiri sebelum ke orang lain, mulai di dalam dirinya sendiri. Karena musuh yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Kelawan maka hawa kang dur angkara. Hawa kang angkara iku hawa nafsu, ya kan. Rumeksa ingsun laku nista ngayawara kang dur angkara, Itu semuanya hawa nafsu, ya kan. Senajan setan gentayangan tansah paring rubeda hingga pupusing zaman. Walaupun setan iblis gentayangan menggoda manusia, itu tidak akan berhenti menggoda manusia hingga pupusing zaman, sampai akhir zaman. Saiki pergeseran budaya iku. Lagu itu dulu untuk menceritakan bahwa nafsu angkara itu seperti ini, hawa nafsu itu seperti ini, setan menggoda seperti ini. Sekarang enggak digunakan untuk memanggil setan. Saya mau aku wahyu kalau sebu malah cerita untuk memanggil setan. Padahal artinya bagus di dalamnya. Ya itu Sunan Kalijogo itu berdakwahnya dengan seperti itu. Ditirulah oleh kiai-kiai kita, ditirulah oleh Ki Wasit, ditirulah oleh Ki Samun, dan itu semua ditirulah oleh kita sekarang. Dakwahnya lewat perspektif seperti itu, lewat jalur seperti itu, bukan lewat jalur kelas, tapi kita lewat jalur diplomasi. Bahasa saya ini lewat jalur diplomasi. Ya kita ngobrol lah, kita sharing lah, segala macam lah. Dakwah kita sampaikan ke orang-orang, ceramah nih di mengkenen. Itu namanya jalur ya, yang bukan mengangkat pedang, kecuali posisinya ada di sana. Kecuali posisinya ana neng Palestina merana, iku orang kena dituturi kun mau wis, orang kena diomongi. Wong Israel iku orang kena diomongi karena sudah dari zaman dahulunya di dalam Al-Qur'an sudah ditetapkan seperti itu. Orang-orang Bani Israel itu orang bisa dituturi, orang bisa dinasehati. Maka di sana beda maning dakwai, ya angkat pedang, angkat senjata, ya angkat pistol, segala macam, tokakan senjata NKP. Kalau kita di sini enggak seperti itu. Ya, kenapa? Karena tadi itu saya bilang nasihat-nasihat itu yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo itu merasuk ke dalam hati. Pituture melebu ati ora kroso. Orang-orang zaman dulu itu kalau mau nonton wayang, Pak, itu disuruh syahadat dulu. Kalau mau nonton wayang. Jadi zamannya Sunan Kalijogo, karena Sunan Kalijogo itu bikin wayang. Ada jimat Kalimosodo, ada wayang ini, wayang itu. Jadi ngadain pergelaran wayang. Zaman dulu itu ngadain pergelaran wayang. Orang-orang kan pada seneng, orang Jawa itu kan pada seneng wayang. Loh, ketika mau nonton wayang, ada yang orang Hindu, ada yang orang Buddha, ada yang orang non-Islam lah pokoknya. Ada agama Kapitayan, ada. Mau nonton wayang, itu disuruh syahadat dulu. Jadi disuruh syahadat dulu. Setelah disuruh syahadat baru boleh ikut. Tiket masuknya itu bukan bayar, tapi syahadat. Tiket masuk nonton wayangnya itu adalah syahadat. Masuklah ke dalam pergelaran wayang itu. Di wayang itu diceritakanlah tentang kisah-kisah Islami di dalam wayang itu. Keluar daripada wayang itu ya jadi Islam. Karena wis syahadat, tinggal ngelakoni apa sih mau dinasehati. Cuma kalau orang zaman dulu mendengar seperti itu, mendengar kajian seperti itu masih didengarkan. Sekarang enggak. Sekarang wong ngaji, ustadz ngomong nih Arab bla 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 mengkenen, ya kan, manjing kuping tengen, coba balik takoni oleh apa. Jadi kita apa ya? Jadi
Jadi kita lestarikan itulah, lestarikan apa yang diperjuangkan oleh Ki Wasid, apa yang diperjuangkan oleh Ki Samun, itu dilestarikan, itu diingat. Perjuangannya Ki Samun begitu luar biasa sampai berdirinya Al-Khairiyah ini, perjuangannya Ki Wasid sampai luar biasa sampai berdirinya Cilegon, sampai ada namanya peristiwa geger Cilegon. Itu luar biasa, itu harus diperingati. Itu harus diperingati sebagai bentuk apa? Bukan sebagai bentuk kemusyrikan, bukan sebagai bentuk penyekutuan, bukan. Sebagai apa? Mengenang jasa beliau-beliau semua. Karena beliau-beliau semua, tanpa adanya beliau kita nggak ada. Tanpa adanya beliau yang memperjuangkan Islam dulu di Cilegon, berdiri sampai ada Al-Khairiyah berdiri, sampai di Cilegon Islam menyebar ke seluruh Cilegon, tanpa ada partisipasi dari beliau-beliau, tanpa ada peran beliau, kita nggak ada. Kita nggak mungkin, kita juga nggak mungkin jadi orang Islam kalau tidak ada wasilah dari beliau-beliau semua. Makanya dalam momentum nanti ke-99, harlah ke-99 Al-Khairiyah ini, sekaligus Hol Brigjen Kiai Haji Samun, saya mohon semuanya dari semua lini untuk sama-sama mensukseskan acara ini, untuk sama-sama yuk bareng-barengnya. Karena apa? Ya karena itu tadi, kita ingat jasanya Ki Samun dulu. Karena kita ingat jasanya Ki Wasid, jasanya Ki Samun dulu ketika berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan berjuang untuk agama. Yuk kita peringati sebagai bentuk terima kasih kepada founding father, bahasannya, kepada founding father atau kepada Kiai Haji Samun yang telah membela NKRI, yang telah ikut terjun untuk kemerdekaan Republik Indonesia, dan untuk berdirinya, kita syukuri berdirinya Al-Khairiyah sekarang mempunyai manfaat kepada umat bangsa, khususnya adalah Indonesia. Oke Pak Ridwan? Oke, siapa? Wildan? Ya. Oke, Ajiji? Alim? Oke? Ilham Murtatakon lah. Oke ya. Jadi sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk Kiai Haji Samun, semoga nyampe, karena buktinya nggak balik lagi. Nyampe lah pastilah ya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk Kiai Samun, semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita harapkan ini tercapai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan ila ruhi Kiai Haji Samun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wayan halan nyegah sapa man nafsahu ing awak dhewe man anis syahawati saking pira-pira syahwat, an-nafsaniyati kang bangsa hawa nafsu. Kama qala Allah Ta'ala, fa amma man taha wa atharul hayatad dunya, fa amma man taha, fa amma man maka anapun wong taha lacut sapa man, wa asara lan labet al hayata dunya ing penguripan dunia, fa innal jahima maka setuhune jahim, neraka jahim, ya yo neraka jahim iku al ma'wa nggon ngungsine. Wa amman khofa, wa amman lan anapun uwong khofa wedi sapa man maqama rabbihi ing kedudukan robe man, wa naha lan nyegah an nafsa ing hawa nafsu anil hawa saking hawa nafsu, fa innal jannata wanahala nyegah an nafsa ing awak anil hawa saking hawa nafsu, fa innal jannata maka setuhune surga, hiya yo surga iku al ma'wa tempat pengungsian, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 41 itu. Fa amma man taha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa orang yang mengikuti hawa nafsunya, siapa orang yang mengikuti syahwatnya, siapa orang yang mengikuti syahwat, siapa orang yang mengikuti nafsu, fa innal jahima hiyal ma'wa maka tempatnya ada di neraka jahim. Kayak gimana Pak neraka jahim? Gak tahu, saya belum pernah ke sana. Oh udah pernah. Apa? Jadi yang mengikuti kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu apa sih? Kesenangan dunia itu ada 3. Harta, tahta, wanita. Itu kesenangan dunia, hawa nafsu. Orang yang mengikuti kesenangan dunia, harta, tahta, wanita, orang yang mengikuti hawa nafsu tentang itu, maka fa innal jahima hiyal ma'wa, masuk ke neraka jahim. Saya tidak menjustis orang itu berdosa,
kamu masuk neraka, kamu kafir, kamu enggak. Tetapi Tuhan yang berbicara, fa innal jahima hiyal ma'wa. Tuhan yang berbicara masalah itu. Bagi siapa? Bagi orang yang mantoho wa asarul hayat dunia. Bagi orang yang mengikuti penguripan dunia. Penguripan dunia itu hawa nafsu tadi, syahwat tadi, 3 itu. Harta, tahta, wanita. Hati-hati lanang ini. Hati-hati, makanya lanang hati-hati. Kalau sudah terjerumus ke situ hati-hati, ya. Dijaga pergaulannya itu. Karena apa? Orang itu kalau mau lihat seseorang, itu lihatlah pergaulannya dengan siapa. Pergaulannya selama hidupnya itu dari awal itu, lihat pergaulannya dengan siapa-siapa aja. Nanti tahu bagaimana sifat orang itu. Dilihat pergaulannya, masa lalunya gimana ini sekarang, dilihat seperti itu. Nanti tahu masa lalunya, ya. Nanti tahu orang itu sifatnya seperti apa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Tapi sebaliknya, bagi orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mencegah dirinya itu saking anil hawa, dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang itu tempatnya adalah di surga. Jadi pintu surga itu banyak. Salah satunya adalah bisa dari pintu orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Masuk ke surga lewat pintu lewat pintu bagi orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Itu tadi yang susah itu hawa nafsu. Saala apapun wong wadon, lamun sirane nafsu mah tetepi digarap. Saala apapun wong wadon, lamun sirane nafsu tetepi digarap. Sesemit apapun duit, lamun sirane nafsu tetepi dicukut. Itu hawa nafsu. Makanya nipu, bener-bener nipu. Bener-bener dunia itu nipu. Hati-hati, ya. Peringatan sing Gusti Allah, hati-hati. Waman aroda lan waman lan utawi sapane wong aroda karep sapa man ayyan jua. Yen to selamat min adabillahi saking siksane Allah. Wayanalalan merkoleh sawabahu ing ganjarane Allah warahmatahu lan rahmati Allah fal yusbir maka becik sabaro sira ala syada idi dunya saking kangelane dunia wa taatillahi lan taat maring Allah wa yajtanibu lan ngadohi sapa man al maasi ing pira-pira maksiat. Bagi orang yang ingin selamat dari azab Allah, dari siksa Allah, atau memperoleh ganjaran pahala dan rahmat dari Allah, fal yusbir, disuruh untuk bersabar. Fal yusbir maka becik sabaro sira, disuruh ada lamut taukid ning kono. Berarti penegasan, bener-bener penegasan harus sabar. Sabar terhadap apa? Ala syadaidi dunya, kaangelane dunia. Keangelannya dunia kudu sabar. Nggak punya cewek ya sabar. Jangan kamu nyari cewek-cewek yang cantik, apalagi yang udah punya kamu ambil, jangan kan gitu. Aku pada watuk tapi jangan kan. Itu harus valuesbir ala syadaidi dunia. Ya. Diomongi baturan sih kulamun ana sing ngejukut uang sing marak-marake wis duwe. Sing sabar sih valuesbir ala syadaidi dunia. Oh nonaken. Sabar kamu dari dari keangelane dunia, kesusahane dunia, ya kan? Ora duit semit sabar. Aja ngutang ora apa daripada nyolong. Ngutang ora apa daripada nyolong. Ingat ya, gitu paling unek lamun ana sing nyolong. Paling enak. Karena apa? Bagi saya itu orang paling terhina itu adalah orang yang nyolong. Karena apa? Karena dia tidak kuat akan ala syada'i di dunia. Tidak kuat akan keangelane dunia. Orang yang nyolong itu artinya sudah pasrah dari rahmat Allah. Sudah putus asa dari rahmat Allah. Orang duit semit langsung nyolong. Karena makanya kita itu harus seneng kalau wong sing nyolong. Makanya bener jadi syariat Islam lamun nyolong itu tangannya dipotong. Ndak apa? Ndak kapok. Orang kapok masih ada tangan siji ini potong. Orang kapok maneng sikile potong. Tinggal siji sikile. Orang kapok maneng potong maneng. Itu syariat yang berbicara seperti itu, bukan saya. Agar apa? Agar ada bahasannya penyesalan lah ya. Tapi lah wong harus nyesel ya pada baik. Wong harus sadar ya harus nyesel kan. Ya itu mah tergantung individualnya masing-masing sebenarnya kan. Tidak bisa menyalahkan apa ya itu kembalinya ke individualnya masing-masing. Ya, jadi lamun ana uang wis duwe pasangan,
anu arep nyerobot ning pasangane wong kono ngomong kamu itu tidak apa mau tidak fal yusbir ala syadaidi dunia. Kamu tidak bersabar terhadap keangelane dunia, kamu tidak bersabar terhadap kesusahan dunia. Awas ku Wildan ya, ku Wildan lamun ajiji, kalau Wildan kayak gitu ngomongin aja, Wildan kamu itu gak fal yusbir ala syadaidi dunia. Lagi kering juga. Lagi kering. Fal yusbir ala syadaidi dunia. Sabar terhadap kangelan dunia. Ora duit-duit sabar. Kata Gusti Allah apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka kata Allah apa? Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Lah Pak, kitane wis sabar, sing tahun wingi wis sabar, sing wingi-winginan ora sabar. Saiki wis tidak bisa, kesabaran saya sudah habis. Itu namanya bukan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Apalagi sabar itu tidak ada batasnya. Lamun wong ngomong kayak mengkono berarti ora sabar. Ora sabar, karena sabar itu tidak ada batasnya. Kalau nggak sabar, ya kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Ya kan? Berarti nggak sabar. Artinya sabar itu tidak ada batas. Sampai kapanpun sabar, tetap sabar ya. Ada wayahe ngamuk iku ane, cuma ya iku mau ning jero atine ya astagfirullahaladzim, istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar ya. Tetap sabar mah terus aja gitu ya. Sabar mah terus aja. Sabar terhadap kepahitan dunia. Gak punya duit, sabar. Gak punya makan, sabar dulu. Istighfar, sabar segala macam. Ya kan? Gak punya pasangan, sabar. Nanti ada wayahe kono, nanti ada wayahe. Sabar aja udah. Soro sangang-sangang baik, ora sawatuk-watuk baik, ya, soro duwe baik. Kan konon, ya. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yusbir ala syadaidi dunya wa taatillah. Sabar terhadap kesusahan dunia, sabar terhadap keangelan dunia, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 10. Wallahu alam bishawab. Ada yang ditanya enggak? Ada yang ditanya enggak? Yuk. Ada yang tak kena sempit lah. Iya, silakan. Kalimat saus. Ya. Niku Saus kecap. niku kami hukum si korupsi niku pri-pri bangsa. Korupsi, ya korupsi mah harusnya hukum mati lah. Mati bro. Iya. Korupsi itu harusnya dihukum mati. Paling ininya. Ya paling mudahnya mah dihukumnya itu harusnya potong tangan karena sudah dihukumi sebagai mencuri, sama dengan mencuri. Justru malah di Cina itu pemerintahnya menyediakan per satu pejabat itu ada peti matinya. Jadi kalau pejabat itu ketahuan korupsi, langsung dihukum mati, kemudian masuk ke peti langsung kubur. Oh, nah, ya. Indonesia bisa nggak seperti itu? Indonesia bisa kalau mau. Wajib. Nanti bikin relawan saya lagi kan. Pagar judit 2 ini bisa kan. Ya, ada yang tanya lagi? Silakan. Udah, nggak ada. Siapa itu? Oh, sepuh. Wah, kesepuhan. Oh, beres embekan tuh ke Pak. Sallallahu Nabi Muhammad. Muslim barangkali. Barusan juga selesai baru datang. Ya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabarakan kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sallimna min juhdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma khallisna min alamil faqri wa duli wal miskin. Allahumma yassir lana litidam fi jami'i umurid dunyawiyah wa diniyah wal ukhrawiyah wa hassil muradana bil khair wa hassil muradana bil khair wa hassil muradana bil khair. Allahumma la tada' fi maqamina hadha damban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala dainan illa adaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha. Allahumma aslihna wa aslih fasada qulubina wa aslih fasada a'malina wa aslihna bima aslahta bi ibadikas salihin. Ya Rabbana ya latifan bil ibad ultuf bina kul asir fa inal usra alika sahlun yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir
hajatuna ilaika katsir yassir lana umurana umurad dunyawiyah wal ukhrawiyah innaka ala kulli syai'in qadir hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman mubarakan ya Fattah ya Alim iftah lana ilmal yaqin iftah lana futuhal arifin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.